Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NPM 191600031, PGSD 4A. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya tentang multimedia pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Bapak Ridho Agung Juwantara, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin medium yang artinya itu perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab itu artinya perantara atau pengantar pesan. Jadi, media itu tuh suatu perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, hal ini mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan tersebut. Dalam era sekarang ini banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya media itu sama atau tidak dengan alat peraga. Nah, itu ada dua jawaban. Yang pertama itu sama. Mengapa sama? Karena sama-sama berfungsi untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, yang kedua itu ada jawaban yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena ini berkaitan dengan penyampaian pesan atau isi dalam kurikulum tentang pembelajaran anak didik dalam alat peraganya tersebut. Lalu ada fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu memiliki peranan yang sangat besar dan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, fungsi dan manfaat dari media pembelajaran itu antara lain pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa karena menggunakan alat peraga atau media yang bertujuan untuk menumbuhkan minat untuk siswa belajar. Lalu bahan pembelajarannya itu jelas dengan adanya konsep-konsep yang sudah terancang oleh ibu bapak guru. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran itu, anak akan lebih mudah menerima apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Nah, ada yang secara garis besar fungsi dari media itu tuh seperti menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, membangkitkan minat dan motivasi siswa, menghindari terjadinya verbalisme, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran, mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar agar tertarik untuk belajar dengan adanya media pembelajaran. Lalu ada jenis-jenis klasifikasi media pembelajaran. Nah, jenisnya itu ada pengalaman secara langsung, pengalaman tidak langsung, dan pengalaman dari kata-kata. Lalu ada peranan media pembelajaran. Nah, peranan media pembelajaran ini difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam membentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara sistematis dan psikologis serta ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Ada juga faktor yang menghambat proses komunikasi. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain faktor psikologis, faktor kultural, dan faktor hambatan lingkungan. Selanjutnya ada konsep dasar multimedia pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran itu telah tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring perkembangan teknologi kemajuan komunikasi yang sekarang ini yang berbasis pada komputer. Nah, definisi tersebut terbagi menjadi dua definisi, yaitu definisi tahun 1980-an era
konvensional dan definisi sesudah tahun 1980-an, yaitu era revolusi industri. Nah, pada tahun 1980-an itu multimedia itu masih dilakukan secara tradisional yang merujuk pada penggunaan beberapa media. Sedangkan sejak tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, pada tahun 1980-an itu lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menyimpan, menciptakan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, dan video ataupun animasi. Nah, multimedia itu lebih berfokus pada interaktivitas antara media dengan pemakai media. Dalam era sekarang ini, penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar yang dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik dalam proses pembelajaran yang akan diperoleh hasil yang maksimal jika memperhatikan dan dalam penyampaian pembelajaran. Lalu ada program multimedia adalah pembelajaran yang berbasis komputer. Media ini menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafis, video, animasi, musik, narasi, dan interaktivitas yang diprogramkan berdasarkan kategori pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran tersebut, materi disajikan melalui kata-kata baik narasi maupun teks tertulis dan gambar diam, diam maupun gambar bergerak. Nah, pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan kata-kata dan gambar tersebut dijelaskan dalam teori kognitif multimedia pembelajaran. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pembelajaran dan menciptakan seorang pelajar yang aktif, namun efektivitasnya dilihat dari pencapaian hasil belajar yang tidak konsisten. Nah, beberapa penelitian melaporkan keunggulan pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran, namun pembelajaran untuk pengetahuan yang kompleks ternyata tidak efektif. Selanjutnya ada prinsip multimedia. Nah, multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam multimedia, pengguna dapat mengkontrol dan berinteraksi secara dinamis. Multimedia pembelajaran ini bersifat interaktif dan selanjutnya disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Selanjutnya ada komponen multimedia. Nah, komponen dari multimedia yang dimaksudkan itu sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Program multimedia pembelajaran akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih leluasa dan lebih individualisme terhadap materi pembelajarannya. Nah, dengan demikian, mereka dapat menentukan kecepatan program dan pengulangan materi dengan bebas hingga dapat memahami bahan pembelajaran tersebut. Nah, di samping itu, program multimedia pembelajaran harus dapat menciptakan suasana belajar
yang tidak membosankan dan selalu menarik perhatian agar jiwa anak itu selalu merasa senang dalam pembelajaran. Lalu ada multimedia tahap prosedur pengembangan. Nah, dalam pengembangan suatu software tergantung pada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Nah, pengembangan software memerlukan pengelolaan yang sistematis suatu sistem yang kompleks. Pengembangan software meliputi 5 kegiatan, yaitu penggunaan, pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasi. Nah, adapun pengembangan multimedia pembelajaran itu antara lain menganalisis kebutuhan dan karakteristik anak atau siswa. Nah, lalu perumusan tujuan instruksional, perumusan butir-butir materi, pengembangan alat pengukuran keberhasilan, penulisan naskah media, pengadaan teks, dan revisi. Selanjutnya juga ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, model pengembangan multimedia interaktif ini adalah langkah sistematis yang membuat program multimedia pembelajaran interaktif MPI. Ada banyak model yang sering dipakai oleh para pengembang MPI. Jadi, media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus mempelajari dan memahami apa itu media pembelajaran agar dapat menciptakan suatu kreativitas agar kelas tidak merasa sepi ataupun siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang pasif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai multimedia pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.